Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Safira. Di samping kanan saya ada Lina Sukmantara dan di samping kiri saya ada Putu Eka Azani. Baik, di sini kami dari Prodi Filsafat Unit 3 Staf Negeri Empu Putra Singaraja akan memenuhi tugas dari dosen kita, yaitu tentang mata kuliah Filsafat Barat. Di sini kami akan memenuhi tugas akhir, yaitu tentang riwayat hidup dari filsuf Sokrates dan ide-ide pemikirannya. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat hidup dari Sokrates. Sokrates lahir di Athena. Dia lahir sekitar tahun 470 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 399 sebelum Masehi. Jadi kira-kira Sokrates inilah meninggal sekitar umur 70 tahunan. Sokrates berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Dia berasal dari keluarga yang ayahnya merupakan seorang pemahat patung dan ibunya merupakan seorang bidan. Awalnya Sokrates hidup sama seperti ayahnya, yaitu menjadi seorang pemahat patung. Tapi lama-kelamaan Sokrates mulai mengubah haluan hidupnya dan mulai menjadi seorang pemikir yang kritis dan radikal sehingga mampu menganalisis segala fenomena yang terjadi di Yunani, khususnya di Athena pada saat itu. Sokrates bukanlah pria yang menawan di kalangan orang Athena pada saat itu. Dia bahkan cenderung orangnya pendek, sedikit gemuk, mulutnya lebar, hidungnya pesek. Tapi dari kekurangan itu dia punya kelebihan yang sangat baik. Dia mempunyai kepribadian yang luhur dan budi pekerti yang luhur juga. Sokrates adalah orang yang sangat kuat. Bahkan ia pernah tercatat dia pernah membaktikan dirinya pada perang di Athena, dan dia juga pernah berkecimpung dalam dunia politik di Athena pada saat itu. Sokrates dikenal sebagai orang yang jujur. Banyak pemuda Athena yang cinta padanya. Dia sangat mengesankan dan juga adil. Hal yang paling terlihat dalam kepribadian Sokrates adalah dia selalu bertanya dan sungguh-sungguh bertanya sehingga ia menjadi banyak tahu. Oke, jadi di sini saya juga ingin menjelaskan mengenai kaum sofis sedikit dan juga filsafat prasokratik. Jadi dari sumber yang saya baca menjelaskan bahwa kaum sofis ini sebenarnya adalah sekat antara filsafat Sokrates dan filsafat prasokrates. Filsafat prasokrates adalah filsafat yang membahas tentang alam atau disebut juga filsafat alam. Jadi sebelum Sokrates lahir, sebenarnya sudah ada pemikiran-pemikiran yang radikal dari filsuf-filsuf sebelumnya, seperti contohnya Anaximandros, Anaximenes, Pythagoras, terus Parmenides, Zeno, dan masih banyak lagi. Nah, awalnya filsuf-filsuf alam ini atau filsuf-filsuf prasokratik ini dia mengkaji suatu fenomena yang terjadi di Yunani dan kemudian menyimpulkan dalam bentuk pemikiran. Setelah itu, sejak Sokrates lahir, akhirnya pemikiran-pemikiran itu dikaji kembali dan dibuktikan kebenarannya. Seperti misalnya banyak filsuf-filsuf alam yang menyebutkan bahwa ada yang bilang bumi itu datar, bumi itu seperti meja bundar. Namun setelah dikaji kembali dan sampai saat ini masih dianggap sebagai bumi itu bulat. Berikut merupakan pemikiran dari Sokrates. Kaum sofis, jika dilihat dari artinya, yaitu kaum kebijaksanaan. Nah, orang-orang Yunani memberikan gelar kaum sofis kepada orang-orang yang ahli, entah itu ahli filsafat, ahli bahasa, ahli politik, dan ahli-ahli yang lainnya. Namun lama-kelamaan banyak orang yang menyalahgunakan arti kaum sofis ini. Jadi akhirnya kaum sofis ini digunakan atau diperuntukkan untuk orang-orang yang pandai memutar lidah dan pandai bermain dan bersifat kata-kata. Akhirnya kaum sofis ini dijadikan sebuah ejekan. Nah, jadi kaum sofis ini awalnya diperuntukkan untuk orang-orang yang bijaksana. Jadi kaum sofis artinya kaum yang bijaksana. Dia ahli filsafat dan ahli yang lainnya. Awalnya Sokrates juga disebut sebagai kaum sofis. Namun Sokrates menolak hal tersebut karena menurut dia tidak tahu apa-apa dan dia menganggap bahwa dirinya tidak bijaksana. Seperti yang pernah ia katakan, yaitu hanya satu yang aku tahu, yaitu aku tidak tahu apa-apa. Oleh sebab
pemikiran-pemikiran Sokrates mengenai ketatanegaraan, mengenai filsafat alam, mengenai filsafat manusia, dan masih banyak lagi. Seperti yang kita tahu, Sokrates merupakan seorang filsuf yang sangat terkenal di zaman Yunani. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide pemikiran dari Sokrates. Begitu banyak ide pemikiran Sokrates, namun saya di sini menjelaskan yang saya ketahui, yaitu tentang metode dialektika. Sebenarnya sebelumnya ada seorang filsuf yang menerapkan metode ini. Seorang filsuf itu bernama Zeno. Zeno itu merupakan murid dari Parmenides, dan sebelumnya yang telah menerapkan metode dialektika ini ialah Sokrates. Namun ia hanya bisa menjalankannya. Dan setelah itu bentuk metode dari dialektika ini yaitu dengan cara bertanya-tanya atau berdialog. Metode dialektika ini juga bisa dinamakan meoketika atau seni kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide pemikiran dari Sokrates, yaitu tentang politik sosial. Menurut Sokrates, suatu negara bukanlah suatu organisasi yang dibuat oleh manusia untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi merupakan jalanan susunan objektif berdasarkan pada hakikat manusia, sehingga mengandung peraturan yang adil dan kebersamaan. Di sini juga saya mendapatkan sumber lain yaitu tentang politik sosial juga, yaitu yang menyangkut tentang negara. Menurut Sokrates, tugas negara ialah untuk memajukan kebahagiaan para warga negaranya, yaitu sebaik mungkin, sehingga seorang pemimpin negara harus mempunyai jiwa yang baik dan bisa memimpin dengan baik. Akibatnya seorang penguasa negara harus mempunyai pengertian yang baik terhadap negaranya. Karena pada saat itu Sokrates tidak menyetujui pemerintahan sistem demokratis yang berada di kota Athena. Karena pada saat itu yang memerintah di kota Athena itu ialah majelis rakyat, karena mereka dipilih melalui sistem undian, sehingga pada saat itu Sokrates menerapkan bahwa siapa yang ingin menjadi seorang pemimpin negara, dia harus mempunyai pengertian yang baik terhadap rakyatnya. Di sini juga kita ketahui pada umumnya bahwa negara itu dibentuk melalui adanya sistem pemerintahan dan didukung oleh rakyat dan didukung oleh adat-adat yang ada di sekitarnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran atau ide dari Sokrates, yaitu tentang adanya manusia yang abadi atau immortalitas. Di sini Sokrates berpendapat bahwa manusia itu meninggalkan jasadnya, lalu rohnya akan menuju ke alam baka atau selanjutnya. Jadi di sini Sokrates berpendapat bahwa, atau bisa dijelaskan bahwa manusia itu tidak ada yang abadi di dunia ini. Jadi di sini Sokrates juga berpendapat atau mengatakan bahwa jiwa manusia itu bukanlah napasnya semata-mata, tapi atas kehidupan untuk mendalami selanjutnya. Jadi di sini pada hakikatnya manusia itu harus memiliki atau menjadi dalam dirinya itu intisari manusia pada hakikatnya, dan menjadi sebagai pribadi yang lebih baik lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemikiran menurut Sokrates, yaitu tentang etika menurut Sokrates. Budi adalah tahu, begitulah yang dikatakan oleh Sokrates. Inilah yang menjadi intisari dari pemikiran etika menurut Sokrates. Sokrates juga berkata, orang yang berpengetahuan secara tidak langsung sudah bisa berbuat baik. Jadi yang dikatakan Sokrates ini bahwa orang yang memiliki intelektual tinggi atau berpengetahuan secara tidak langsung atau tidak sadar, dia sudah tahu mana yang dikatakan baik dan mana yang harus dia berbuat baik. Dari perkataan tersebut kita bisa tahu bahwa pemikiran Sokrates ini bersifat intelektual, selain itu rasional.
budi adalah tahu. Berdasarkan pertimbangan yang benar, maka orang jahat tidak datang dari orang yang tidak mengetahui, karena di sini dia hanya melakukan kekhilafan. Contohnya saja, orang kesasar adalah korban dari kekhilafahnya sendiri, di mana tidak ada orang yang ingin kesasar karena hal itu dilakukan tanpa disengaja. Nah, demikianlah pemaparan dari riwayat hidup Sokrates. Jadi setelah kita selesai memaparkan riwayat hidup Sokrates, jadi sekarang kita akan mengambil beberapa kesimpulan. Ya, apakah kesimpulannya? Baik, dari penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya Sokrates ini adalah orang yang bijaksana. Selain itu juga orang yang bijaksana itu seharusnya tidak menganggap bahwa dirinya bijaksana. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa kaum sofis itu orang-orang yang diberi gelar karena kemampuannya dia, entah itu ahli filsafat, ahli bahasa, ataupun ahli politik. Namun kemudian lambat laun gelar kaum sofis ini mulai disalahgunakan dan disalahartikan. Jadi kaum sofis ini diperuntukkan untuk orang-orang yang pandai memutar lidah dan pandai bermain kata-kata seperti itu. Jadi kesimpulan dari pemikiran Sokrates tentang politik ya, di mana suatu negara itu kan ada sebuah negara di mana seorang pemimpin negara itu harus bisa memajukan dan membahagiakan para warga negaranya. Akibatnya seorang pemimpin negara harus mempunyai jiwa yang baik dan setia kepada negaranya, sehingga seorang pemimpin negara itu tidak sembarangan dia harus menjadi pemimpin, dia harus mempunyai jiwa pemimpin yang kuat. Dan yang kesimpulan dari materi saya itu tentang etika adalah yang terpenting sebenarnya keutamaan adalah pengetahuan. Jadi dikatakan di sini baik atau jahat perilaku manusia itu adalah tergantung dari pengetahuan, bukan dari kemauan manusia itu tersendiri. Baik, berikut merupakan video dari kami mohon maaf